Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran yang menjadi bagian dari bab 5 dari buku The History of the Quranic Text. Kita mulai dari masa Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Pada mulanya Al-Quran sudah berbentuk tulisan pada masa Nabi Muhammad, dan itu masa perkembangan awal perkembangan Islam, seperti diceritakan pada kisah Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam. Dikisahkan bahwa ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam, beliau sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat membenci dan bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi adik dari Umar bin Khattab itu mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad, dan ketika Umar bin Khattab mengetahui itu, beliau sangat marah. Beliau langsung mendatangi rumah adiknya tersebut, dan ketika itu adiknya sedang membaca Al-Quran. Ketika mengetahui Umar bin Khattab datang ke rumahnya, adik Umar bin Khattab segera menghentikan bacaan Al-Qurannya dan menyembunyikan lembaran yang berisi teks Al-Quran. Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa Al-Quran sudah ditulis sejak Nabi masih berada di Mekah. Yang terlibat dalam penulisan Al-Quran pada masa ini adalah Abdullah bin Sa'id bin Abi As-Sarh. Sedangkan setelah Nabi hijrah, yaitu ketika Nabi berada di Madinah, setidaknya ada 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Zaid bin Sabit seringkali dipanggil oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Setelah selesai, Zaid membacakannya agar tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Pada masa ini, Nabi melarang para sahabat dan yang lainnya untuk menulis apapun darinya selain ayat Al-Quran. Nabi ingin menjaga originalitas Al-Quran agar tidak bercampur dengan hadis. Dengan adanya kebiasaan Nabi memanggil para juru tulis, dapat disimpulkan bahwa pada masa kehidupan Nabi, seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan, tetapi belum terkumpul dalam satu kitab. Setelah semuanya selesai dituliskan, tentu saja Al-Quran dikumpulkan dan dijadikan satu. Penyusunan ayat per ayat ke dalam satu surah merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kitab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memerintahkan untuk meletakkan ayat tertentu ke dalam surah tertentu. Sedangkan untuk penyusunan surat selalu merujuk kepada Nabi Muhammad sendiri. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seluruh Al-Quran disusun sesuai aturan dari Nabi Muhammad, kecuali surat nomor 9 yang dilakukan oleh Utsman. Pada masa sekarang, standar Al-Quran adalah mushaf mani. Sementara semasa Nabi masih hidup, Al-Quran belum disatukan menjadi kitab. Pengumpulan baru dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dengan saran dari Umar bin Khattab. Setelah terjadinya Perang Yamamah
yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Umar mengkhawatirkan hilangnya Al-Quran atau banyaknya bagian-bagian Al-Quran yang hilang. Maka dari itu Umar mengatakan kepada Abu Bakar untuk dilakukan pengumpulan Al-Quran. Yang mendapat tugas merangkum Al-Quran pada saat itu adalah Zaid bin Sabit, yang merupakan salah seorang hafal. Abu Bakar mengakui bahwa Zaid bin Sabit mempunyai akhlak yang tak pernah tercemar. Disebutkan juga bahwa Zaid pernah mendengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril pada malam bulan Ramadan. Dalam pelaksanaan pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar menginstruksikan kepada Zaid dan Umar untuk duduk di depan pintu gerbang Masjid Nabawi, dan jika ada yang datang membawa sepotong ayat kitab Allah dengan 2 orang saksi, maka Abu Bakar memerintahkan untuk menuliskannya. Tidak hanya bentuk hafalan, tetapi juga dalam bentuk tulisan dan 2 orang saksi. Bahwa tulisan tersebut ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih hidup. Kendati banyak para hufaz yang berpartisipasi dalam pengumpulan Al-Quran, tetapi Abu Bakar memberi wewenang kepada Zaid agar tidak menuliskannya kecuali dalam bentuk tulisan berupa kertas kulit. Setelah semuanya terkumpul, kompilasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan dengan pengawasan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf Al-Quran dipegang oleh Hafsah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, dan kedudukan khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada masa ini, Umar mengirim para sahabat ke seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk mengajarkan Al-Quran. Baik, sekiranya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.